Hiduplah seorang pemuda yang soleh, taat beragama dengan bekerja sebagai pembuat karpet. Setiap ia melihat di suatu musola yang tidak ada karpetnya, ia segera membuatnya dan menginfakkannya. Pada suatu malam, ia bermimpi dengan mimpi yang aneh, yaitu keluar dari punggungnya setandan anggur dan orang-orang berdatangan untuk mengambilnya. Dan anggur itu tidak habis-habis. Saat mimpi aneh itu terulang-ulang, ia pergi mendatangi seorang ulama untuk menanyakan akan hal tersebut. Berkatalah sang syekh, "Apakah kamu mempunyai keturunan?" "Ya, aku punya seorang anak bernama Mahmud. Ia sekarang berumur 2 tahun, jawabnya. "Masukkan dia di Al-Azhar untuk belajar ilmu agama di sana, karena ia akan berpengaruh di kemudian hari." Pemuda itu langsung memasukkan anaknya ke Al-Azhar, dan Masya Allah, saat umurnya menginjak usia 8 tahun, ia mampu untuk menghafal Al-Quran seluruhnya, berkat doa-doa dari kedua orang tuanya. Juga si anak menjadi orang yang sangat cerdas lagi berilmu. Dan Masya Allah, ia pun telah menjadi orang pertama kali yang merekam audio Al-Quran di dunia dengan riwayat Hafs an Asim. Ia juga menolak upah dari rekaman tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya sehingga suaranya dikenal dunia. Kemudian, murotal beliau dengan riwayat Hafs an Asim terselesaikan pada tahun 1961 Masehi. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lalu melanjutkan ke riwayat Warshi an-Nafi pada tahun 1964 Masehi. Beliau pun menuju kancah dunia, sehingga beliau menjadi orang pertama yang membacakan Al-Quran di PBB, juga orang pertama yang mengumandangkan azan di PBB. Setahun setelahnya, beliau menjadi orang pertama yang membacakan Al-Quran di Istana Kerajaan Inggris London pada tahun 1978 Masehi, juga menjadi seorang pertama yang membacakan Al-Quran di Gedung Putih Amerika. Beliau pun telah bersungguh-sungguh dalam menyampaikan kalamullah dari suaranya ke penjuru dunia, hingga beliau wafat pada tanggal 14 November 1980 Masehi. Beliau adalah seorang qori besar dunia, Syekh Mahmud Khalil Al-Husori, yang kurang lebih perjalanan dakwah Qur'annya sampai 25 tahun. Dan hingga kini kita masih menikmati anggurnya, dan anggurnya tidak habis-habis. Dengan sebab perjuangan ayahnya untuk membuat karpet masjid, hingga ia dijuluki Al-Husori atau si pembuat karpet. Maka Allah menyebarluaskan suara anaknya ke penjuru dunia dengan sebutan Al-Husori. Dan hingga sekarang, nama ini masih sering terdengar di telinga-telinga kita, dari timur sampai barat dunia. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Imam Bukhari adalah seorang imam yang ilmunya memenuhi dunia. Ia juga terkenal di penjuru dunia manapun. Beliau telah menghafal 100.000 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan 200.000 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan sahih. Suatu hari, beliau pergi menaiki sebuah kapal dengan membawa 1.000 dinar di dalam kantungnya. Tiba-tiba, datang seorang pemuda kepadanya, mendekatinya, duduk bersamanya, dan memperlihatkan kecintaan dan tadimnya kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari pun menerimanya, hingga beliau pun memberitahu kepada pemuda itu akan 1.000 dinarnya. Keesokan harinya, setelah bangun dari tidurnya, si pemuda tiba-tiba teriak tidak karuan. Ia menyobek bajunya, serta menangis sejadi-jadinya. Orang-orang pun keheranan akan kejadian tersebut. Mereka bertanya apa yang terjadi. Si pemuda pun menjawab kepada mereka, "Aku punya uang 1.000 dinar, tapi sekarang telah hilang." Akhirnya semua orang memeriksa setiap orang yang ada di atas kapal.
Saat itu juga, Imam Bukhari melemparkan 1000 dinarnya ke dalam laut. Hingga pada saat beliau diperiksa, mereka tidak menemukan 1000 dinar tersebut. Saat pemeriksaan selesai, semua orang datang kepada si pemuda itu dan menghardiknya dengan sangat keras, karena dia telah membohongi semua orang. Setelah kapal sampai tujuan, semua orang pun turun. Lalu si pemuda pun datang kepada Imam Bukhari dan berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan 1000 dinarmu?" Imam Bukhari pun menjawab, "Aku telah membuangnya ke laut." Si pemuda itu pun takjub akan perbuatan beliau. Lalu ia bertanya, "Bagaimana bisa kamu sabar dengan kehilangan uangmu?" "Aku telah menggunakan seluruh hidupku untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dunia tahu akan kejujuran dan sikapnya diriku. Maka bagaimana mungkin ini semua hancur karena adanya tuduhan pencurian kepada diriku berapapun harganya? Dan apakah sekantong uang itu sama berharganya dengan apa yang telah aku usahakan selama ini?" Jawab Imam Bukhari, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.